Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BB Channel tercinta? Jumpa lagi kita di postingan Baraya Pembelajar. Semoga dulu Baraya semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini nih, lagi hot-hotnya di media sosial adanya aksi pemboikotan. Ya, bukan dalam secara umum ya. Pemboikotan memang kita tahu di Indonesia saat ini aksi dari pemboikotan karena produk-produk tertentu yang dianggap mendukung Zionis Israel dalam penindasan di agresi Palestina di Gaza. Kali ini lagi viral di media sosial dilakukan oleh sebuah merek terkenal. Aksi yang dianggap menghina atau melecehkan korban-korban rakyat warga Palestina akibat dari agresi Zionis Israel ke Palestina. Brand ini mungkin sebagian sudah banyak yang tahu, apalagi kalau bukan Zara. Brand Zara adalah salah satu brand fashion yang memang cukup terkenal dan juga terkemuka ya. Banyak artis dan juga banyak warga Indonesia yang kalangan menengah ke atas sudah menggunakan dari produk-produk mereka karena memang namanya atau brand merek yang memang cukup terkenal. Zara ini guys adalah sebuah merek fashion yang memang ternama, asalnya dari Spanyol. Brand ini kembali menuai kontroversi setelah mengeluarkan iklan atau konten yang dianggap meremehkan penderitaan rakyat Palestina. Iklan atau konten tersebut mereka keluarkan berhubungan dengan promo produk baru katanya. Tapi akhirnya siapa yang nyangka justru memicu protes dan seruan untuk memboikot perusahaan retail terkemuka tersebut. Dalam iklan terbarunya di kontennya tersebut, Zara menampilkan para model-model cantik yang berpose di sekitar gedung-gedung yang hancur dan juga patung yang dibalut dengan kain putih yang menyerupai kafan. Dan hal ini menciptakan kesan bahwa hal ini mirip dengan balutan mayat yang sudah mati yang banyak berserakan di Palestina. Dan foto-foto tersebut akhirnya dikaitkan dengan hal yang terjadi saat ini, apalagi kalau bukan genosida di Palestina yang dilakukan oleh Israel, yang akhirnya memancing kemarahan banyak orang. Dan nggak hanya di media sosial, rupanya guys, protes ini juga merambat ke halaman depan dari situs dan aplikasi milik perusahaan kenamaan Zara tersebut. Aktivis dari pro-Palestina mengajukan seruan agar perusahaan ini segera meminta maaf dan menghentikan penyebaran iklan yang mereka keluarkan tersebut yang mengundang kontroversi. Dan tanggapan pun akhirnya datang dan dikeluarkan dari PT Inditex, sang perusahaan induk pemilik brand dari Zara tersebut, yang memutuskan untuk menarik kampanye iklan kontroversial tersebut. Namun konyolnya nih, perusahaan tersebut mengklaim bahwa penarikan dari iklan tersebut hanya sebagai bagian dari penyegaran konten yang rutin mereka lakukan. Tidak ada tanggapan sedikit pun yang mengenai bermakna resmi terkait ancaman dan seruan pemboikotan dari pihak pro-Palestina atau bentuk semacam permohonan maaf yang ditunggu oleh banyak customer-customernya Zara. Dan tidak ada sedikit pun atas insiden yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa Zara menunjukkan rasa penyesalannya dan yang sejenisnya. Dan pastinya hal ini dianggap sebagai bentuk kesombongan oleh netizen baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu ceritanya lur. Sebenarnya sih kontroversi ini ya bukan yang pertama kali yang dialami oleh Zara. Sebelumnya di tahun 2011-an silam, Zara pernah dikecam dengan tajam karena dituduh menggunakan tenaga kerja yang tidak adil dan mereka ketahuan memperkerjakan anak-anak di beberapa pabrik-pabrik mereka. Perusahaan ini juga pernah dikritik karena meluncurkan iklan jaket yang memang sangat mahal yang dianggap merendahkan konsumen mereka di level menengah ke bawah dengan memasukkan kata-kata seperti kurang lebih kalau diartikan kamu mungkin tidak akan mampu membelinya. Kalimat tersebut mereka emblemkan atau mereka sematkan di produk mereka yang memang baru keluar. Persoalannya ketika merek ternama sekelas Zara terlibat dalam kontroversi, hal ini justru memberikan pelajaran penting bagi kita semua tentang adanya kekuatan dan tanggung jawab norma sosial bagi perusahaan di mata publik. Konsumen yang semakin kritis akhir-akhir ini dan juga sadar akan suatu dampak sosial dari produk dan kampanye yang mereka dukung. Bagi Zara, ini menjadi panggilan untuk lebih peka terhadap isu-isu sensitif dan menghindari iklan yang dapat menyinggung kelompok-kelompok tertentu. Ini repotnya kan ya guys. Kalau menurut gua, memang bisnis itu tidak bisa semata-mata bicara cuan, bicara profit, bicara
grow dari perusahaan mereka. Ini juga harus memperhatikan norma-norma publik yang berlaku karena berkaitan dengan jual beli dan juga adab, apalagi di kita yang memang adab ketimuran masih cukup lumayan kental. Kontroversi ini juga menjadi sebuah pengingat bagi banyak pebisnis lainnya tentunya bahwa ada masalah yang lebih besar di dunia ini daripada sekedar bicara uang dan bisnis. Seperti halnya konflik di Palestina yang tidak boleh dianggap enteng apalagi dipandang remeh. Sebagai konsumen tentunya orang-orang akan memiliki peran yang penting. Bahkan sebuah hak asasi dalam menyuarakan pandangannya mereka masing-masing pada sebuah produk yang mereka beli atau gunakan. Dan juga tentunya mereka akan memilih dukungan terhadap merek yang sesuai dengan nilai-nilai norma kehidupan yang mereka anggap cocok dan pantas. Dalam menghadapi kontroversi ini, Zara memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi tentunya ya dalam menghadapi sikap ini, evaluasi yang mendalam terhadap praktek bisnisnya di dunia dan juga memastikan bahwa keputusan yang diambil tidaklah merugikan kelompok manapun juga. Kita sebagai konsumen pun harus tetap waspada. Artinya waspada dan juga kritis terhadap setiap tindakan dan sikap dari merek-merek yang kita gunakan. Terlepas dari segala macam kontroversi tersebut, mungkin orang belum banyak yang tahu siapakah pemilik atau profil pendiri dari merek terkenal Zara ini. Amancio Ortega adalah seorang pengecer pakaian yang memang terbilang cukup kaya dan terkenal di dunia. Dia merupakan pendiri industri pakaian Inditex yang menguasai jaringan toko pakaian dan juga aksesoris bermerek Zara ini. Konon dia memiliki sekitar 60% saham Inditex yang terdaftar di Madrid, yang konon juga telah memiliki banyak sekali merek selain Zara, termasuk diantaranya adalah merek Massimo, Duty, serta Pull & Bear, dan juga 7.500 jaringan gerai toko di seluruh dunia yang menurut catatan dari berbagai media bisnis, Amancio Ortega ini sukses mengantongi penghasilan lebih dari 400 juta US dollar dalam bentuk dividen per tahunnya. Dia telah menginvestasikan dividennya terutama ke bidang real estate di kota Madrid, Barcelona, London, Chicago, Miami, dan juga New York, Amerika, dan beberapa negara lainnya. Sebelum menjadi konglomerat di bidang fashion, Amancio Ortega ini bukanlah hidup dari keluarga orang atau keluarga yang kaya raya, tajir melintir, enggak lur. Ia dan keluarganya ini pernah tinggal di sebuah rumah kumuh kawasan pengemis di tempat tinggal pekerja kereta api. Suatu hari dia mendengar bahwa ibunya yang memang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau ART memohon agar diberikan kredit di toko-toko lokal karena adanya kesulitan ekonomi di keluarga mereka. Akhirnya Amancio Ortega yang memang mendengar hal ini pun memutuskan saat itu untuk tidak bersekolah lagi dan mulai bekerja pada usia 14 tahun. Masih sangat muda bukan? Nah, pekerjaan pertama dari Amancio Ortega ini adalah sebagai asisten toko di sebuah perusahaan lokal yang bernama Gala. Dan disinilah dia mulai membuat pakaian dengan tangannya sendiri. Dan tepat pada tahun 1963, setelah memperoleh 10 tahun pengalaman mengelola sebuah koperasi menjahit di tempat tersebut, Amancio Ortega akhirnya mendirikan sebuah perusahaan pertamanya yang diberi nama Convenciones GOA atau Convenciones GOA SA. Dalam merintis bisnisnya ini, konon Ortega mengembangkan tren mode baru bersama beberapa anggota keluarganya yang dia libatkan secara langsung. Antonio, seorang saudara laki-laki dari Ortega ini, dia dipercaya untuk memimpin urusan komersil. Dan saudaranya lagi yang bernama Josefa, yaitu saudara perempuannya, bertanggung jawab atas pembukuan dan keuangan. Sementara Rosalia Mera, yakni sang istri Amancio Ortega, dijadikan sebagai mitra bisnisnya atau penasehat dari dirinya. Setelah waktu berjalan dan membentuk koperasi menjahit yang sukses, Ortega pun menawarkan perputaran produksi pakaian yang begitu sangat cepatnya. Beberapa pabriknya mulai diakuisisi di negara Spanyol hingga ia membuka etalase pertamanya di pusat kota La Coruña yang disebut Zorba, tepat persis pada tahun 1975. Dinamai berdasarkan film favorit Ortega dan istri pertamanya ini, toko tersebut segera dirubah namanya dari Zorba menjadi Zara.
Dan akhirnya beberapa tahun kemudian, toko ini tidak hanya menjadi supplier yang cukup terkenal secara internasional aja, tapi juga dia menjadi sebuah unggulan dari perusahaan induk dari Inditex tadi yang didirikan 10 tahun kemudian setelah itu. Dan industri pakaiannya tersebut semakin pesat menggurita. Selain Zara, ia juga membuat merek pakaian yang terkenal dan mendunia, termasuk bermerek Stradivarius, Pull&Bear, Utekau, Massimo Dutti, dan Oysho. Operasi semua bisnis tersebut di bawah naungan Inditex, sang perusahaan induk yang menerapkan konsep fast and fashion, yakni metode yang memenuhi kebutuhan industri dengan cepat. Dan perusahaan ini bahkan bisa memproduksi dan mengirimkan berbagai macam model-model terbaru mereka ke jaringan gerai-gerai tokonya yang telah tersebar di beberapa negara hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Dan Inditex memproduksi 2/3 pakaian di Spanyol dan juga negara-negara sekitarnya. Meskipun Amancio Ortega menikmati kesuksesannya yang luar biasa dalam industri yang mengandalkan citra publik dan publisitas, dia sendiri memiliki kehidupan yang memang sangat unik ya. Dia orang yang sangat tertutup. Dan dia kerap menghindari media atau pers, wartawan, dan menghabiskan jutaan dolarnya untuk melindungi privasi dirinya dalam kehidupan dirinya sendiri. Amancio Ortega juga berinvestasi di beberapa bidang industri seperti gas, perbankan, pariwisata, dan juga kepemilikan real estate di seluruh dunia. Ortega menjadi investor kepemilikan real estate di negara London, Paris, Madrid, dan juga Lisbon, serta akomodasi mewah di Miami, Amerika Serikat. Selain kegiatan bisnis, Amancio Ortega juga berinvestasi dalam bentuk amal. Bersama istri pertamanya yang bernama Rosalia Merah, Ortega mendirikan The Paideia Foundation tepat di tahun 1986, yaitu yayasan filantropi yang membantu para penyandang disabilitas mental dan fisik untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan indisipliner. Dan persis di tahun 2001, Amancio Ortega memperkenalkan sebuah organisasi nirlaba lainnya yang bernama Foundation Amancio Ortega, yaitu sebentuk LSM swasta yang bertujuan untuk mempromosikan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, aksi sosial, budaya, dan juga kesejahteraan. Kali ini kita coba lihat sisi positif dari kewirausahaan ala Amancio Ortega. Salah satu merek Inditex ini memang memiliki banyak penggemar guys di seluruh dunia. Sejak sahamnya go public tepat di tahun 2001 silam, nilai saham Inditex ini sudah naik nilainya 10 kali lipat dibanding para pesaing-pesaingnya. Nah, Amancio Ortega ini adalah orang di balik suksesnya perusahaan ini, dan pada tahun 2015 silam, Amancio sempat menggeser posisi Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia saat itu, dan mungkin ada beberapa fakta yang bisa jadi pelajaran dan dipetik dari dirinya. Berikut ini adalah fakta-fakta menariknya. Fakta pertama, Amancio dikenal tidak memiliki ruangan, meja kerja, dan juga komputer pribadi seperti layaknya orang atau bos-bos yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Menurut beberapa rekan dari bisnisnya, Amancio lebih nyaman dan lebih memilih bekerja bersama para rekan-rekannya di ruang desain Zara Woman. Nah, itu fakta pertama. Fakta yang kedua, sosok yang kuat dan juga fokus. Seorang yang bernama Jose Maria Castellano, yang memang merupakan rekan dekatnya atau soulmate-nya nih guys, dalam bisnis Amancio selama lebih dari 31 tahun mengungkapkan bahwa Amancio Ortega adalah sebagai sosok yang kuat dan mendalam, fokus dalam bekerja, dan Amancio adalah orang yang suka berdiskusi secara pribadi dan rinci dengan kelompok-kelompok yang paling terkecil sekalipun. Fakta yang ketiga, gaya komunikasi. Komunikasi melalui saluran telepon atau menggunakan email atau media sosial tentu sudah jamak di zaman ini ya, lur ya. Meski begitu, Amancio tetap mempertahankan gaya komunikasi klasik secara konvensional. Dia katanya lebih suka berbicara langsung pada orang yang ingin diajak bicara dan bertatap muka secara langsung. Fakta keempat, pembagian tugas. Menariknya, meski dia adalah orang nomor 1 di Inditex atau merek Zara, dia juga tak sungkan berbagi tugas pada para bawahannya nih lur, dengan cara yang cerdas.
Tentunya kita banyak ya di Indonesia, khususnya dari berbagai perusahaan-perusahaan swasta, keluhan-keluhan dari berbagai orang yang mengatakan bahwa, wah bos gue one man show nih, semua dikerjain sendiri karena nggak percaya sama anak buahnya. Nah ini adalah salah satu contoh yang tidak dilakukan oleh Amancio Ortega. Dia kerap membagi tugas pada orang-orang atau tim yang dijadikan bawahannya. Lebih cenderung memberikan kepercayaan penuh sebagai bentuk teamwork bagi perusahaannya. Fakta yang kelima, sifat langka Amancio adalah orang yang rajin mendengarkan. Dia lebih suka mendengar daripada bicara. Dia menghindari bicara di depan publik, atau di podium, atau di medsos, atau di TV, dan membiarkan anak buahnya yang berbicara kepada publik, apapun bentuknya, terutama khususnya perihal bisnis dan juga perusahaannya. Fakta yang keenam, dia memiliki gerai di dekat pabriknya. Salah satu cara Amancio Ortega menjaga bisnisnya agar tetap pesat melaju adalah menjaga agar pusat bisnisnya tersebut tetap dekat dengan rumahnya, di mana rumahnya tersebut dekat dengan pabriknya. Hal ini juga merupakan salah satu kunci sukses Amancio Ortega, karenanya 55% pabrik Zara dan sebagian besar gerai resminya berada persis di Spanyol, Portugal, dan Maroko. Meski produksinya banyak dilakukan secara outsourcing di berbagai negara, khususnya Asia Tenggara, namun Amancio lebih cenderung mendirikan gerai dan juga toko-tokonya lebih dekat ke wilayah rumahnya. Walaupun faktanya sekarang kenyataannya Zara memiliki toko di seluruh negara di dunia dan sudah tersebar jaringannya di berbagai benua. Tapi itulah setidaknya beberapa fakta unik tentang kiat sukses dari seorang Amancio Ortega, pemilik Zara, yang saat ini brandnya atau mereknya sedang bermasalah dengan netizen dunia terkait dengan Gaza dan konten iklannya mengandung unsur pelecehan dan penghinaan. Nah, gimana dengan komentar dulur-dulur semuanya? Barangkali ada yang ingin menambahkan, dan semoga postingan kali ini bisa menambah wawasan dan juga menjadi pembelajaran khususnya dan serta inspirasi bagi kita semua ya lur ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita berjumpa kembali di postingan berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.